Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfiani, alamat Desa Ngapa, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Siswa SMA Negeri 1 Kodioha kelas 10 MIPA 2. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa berdakwah pada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya, beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul Elah. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajaran Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Nabi Yunus mulai tersulit amarahnya mendengar cemoohan dari kaum Ninawa. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Setelah bertahun-tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilewati untuk mendekati kaum Ninawa. Namun, mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian, Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan kaum Ninawa. Padahal tugas dakwanya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan Nabi di kapal. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Seketika itu, angin bertiup cukup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Mereka pun membuang barang-barang ke laut. Namun, beban kapal masih sangat berat. Salah satu dari mereka harus turun ke laut. Supaya adil, mereka melakukan undian. Para penumpang kapal termasuk Nabi Yunus melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Sampai undian ketiga kalinya, tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, tak lama muncul seekor ikan paus yang sigap menelan beliau. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, Nabi Yunus yang ia rasakan kegelapan dalam jiwa dan raganya
perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantainya. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya, dan beliau pun menikmati. Tubuhnya kembali bugar. Setelah kondisi kembali pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perilaku yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaklah kita belajar bersikap sabar dalam menahan amarah. Kedua, Allah mengabulkan doa hambanya dengan syarat tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya.